Bismillahirrahmanirrahim, saatnya kita belajar tentang yang namanya Codeigniter. Nah, kalau kita belajar yang namanya Codeigniter, kita perlu terlebih dahulu tahu ya tentang apa itu yang namanya framework dan juga bagaimana dia bekerja. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menggunakan PHP ya dalam membuat aplikasi yang kita inginkan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya framework. Nah, framework sendiri sebenarnya dia tersusun dengan beberapa komponen ya, ada bagian model, kemudian bagian view, dan juga bagian controller. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita membuat aplikasi PHP ya, kita langsung melakukan akses kepada PHP tersebut dan dia langsung dalam halaman yang sama, dia melakukan akses kepada database, kemudian melakukan akses juga kepada bagian tampilan. Nah, kalau kita bekerja dengan yang namanya framework, maka akan ada pembagian kerja di sini ya, di bagian controller, kemudian di bagian model, dan juga di bagian view. Untuk bagian controller, dia akan bekerja dalam masalah logika, kemudian bagaimana sebuah sistem bekerja, serta bagaimana alur daripada program tersebut terjadi. Sedangkan bagian model ataupun bagian database, dia akan bekerja dan juga berperan sebagai bagian untuk mengambil data, melakukan update data, melakukan delete data, dan juga melakukan operasi terhadap data yang ada. Nah, di bagian view, ya, di bagian tampilan, dia akan bekerja untuk menampilkan data-data yang akan digunakan ataupun ditampilkan kepada seorang user. Nah, ini adalah sebuah cara bagaimana sebuah framework bekerja, di mana di dalamnya ada bagian yang namanya model, ada bagian yang namanya view, dan juga ada bagian yang namanya controller. Nah, kenapa kita perlu memakai yang namanya framework? Kalau misalnya kita butuh proses cepat dalam mengembangkan aplikasi, maka kita perlu yang namanya framework. Dan kemudian kalau misalnya kita butuh aplikasi yang aman, daripada kita bekerja dan juga membangun dari awal, akan lebih cepat kalau misalnya kita menggunakan framework dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan kita gunakan. Kemudian tentu saja kalau kita menggunakan framework akan lebih mudah dalam hal maintenance ya, karena setiap framework punya aturan dan juga tata cara bagaimana sebuah program bekerja, kemudian bagaimana sebuah data dipanggil, dan bagaimana sebuah data ditampilkan. Nah, dengan cara seperti itu, maka akan lebih mudah kalau misalnya dari program yang ada tersebut dipegang oleh orang lain, bukan kita seterusnya. Apalagi kalau misalnya kita bekerja dalam sebuah tim ya, kalau kita bekerja dalam sebuah tim, maka penggunaan framework akan sangat mempermudah komunikasi kita, bagaimana kita akan menjalankan dan juga menyusun program di dalam aplikasi yang akan kita buat. Nah, kalau kita berbicara tentang Codeigniter, teman-teman, Codeigniter sendiri sebenarnya dikembangkan oleh Rex Ellis pada tahun 2006, dan dia merupakan sebuah framework yang akan membantu kita dalam membuat aplikasi dengan menggunakan yang namanya PHP. Sebenarnya, kalau framework sendiri ada banyak ya, ada Laravel, Symfony, Zen, dan sebagainya. Ada banyak contoh yang bisa kita gunakan. Nah, framework di bagian PHP seperti tadi yang sudah disebutkan adalah Laravel dan juga sebagainya. Kalau kita bicara tentang CSS, ada juga ya yang namanya frameworknya, bisa kita ketahui ada yang namanya Bootstrap. Kemudian kalau misalnya JavaScript, kita kadang tahu yang namanya AngularJS, kemudian Vue.js, dan juga React.js. Nah, sebenarnya keperuntukan daripada Codeigniter sendiri ataupun framework adalah untuk mempercepat kita dalam membuat aplikasi di dalam web. Karena dia menyediakan banyak library dan juga cara untuk menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan oleh framework itu sendiri. Sehingga nantinya programmer bisa lebih fokus ke dalam cara menyelesaikan logic ataupun alur bagaimana sebuah program bekerja. Nah, kalau Codeigniter sendiri bekerja dengan cara pertama sebuah halaman diakses, kemudian dia akan dicek berdasarkan parameter di URL yang digunakan. Nah, kalau misalnya dia punya caching, dia langsung dikeluarkan ya. Dia tidak akan melakukan alur yang selanjutnya, karena kalau misalnya dia punya caching, dia langsung dikeluarkan, dan ini akan lebih menghemat waktu dan juga menghemat resource yang dimiliki oleh server. Kalau misalnya dia tidak punya caching di dalam server yang ada, maka dia akan melanjutkan prosesnya berupa pengecekan security-nya, kemudian dia akan memanggil dari controller yang dipanggil. Nah, di bagian controller tersebut dia bisa memanggil namanya model, libraries, helpers, plugin, dan juga script. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian Codeigniter-nya. Nah, kalau misalnya sudah di bagian logiknya, di bagian alur programnya, dia akan berusaha menampilkan dari data yang didapatkan ketika proses tersebut terjadi. Nah, kalau misalnya sudah, dia akan dilakukan caching dari Codeigniter sendiri, sehingga view-nya akan ditampilkan dalam bentuk caching. Kalau misalnya sudah dibentuk dalam bentuk caching, maka baru akan ditampilkan kepada seorang user. Nah, mengapa memilih yang namanya Codeigniter? Nah, Pak Rasmus Ledov, ya, dia adalah suhunya dari PHP sendiri, mengatakan bahwa it's faster, lighter, and the least like a framework. Sehingga Codeigniter sendiri ini merupakan sebuah framework yang sangat cepat ya, sangat cepat, sudah diakui oleh Pak Rasmus Ledov sendiri, merupakan framework yang sangat cepat.
Kemudian konfigurasi yang akan kita gunakan kalau kita menggunakan Codeigniter sangatlah mudah ya, sangat mudah untuk kita gunakan. Kemudian tidak terlalu ketat sebenarnya dalam penggunaan Codeigniter sendiri. Kita bisa menjalankan PHP kita di bagian view, ataupun di bagian libraries, ataupun di bagian models, bisa kita jalankan untuk pengcodingannya. Kemudian dokumentasi yang ada cukup mudah ya, sudah dijelaskan di bagian websitenya. Kemudian komunitas yang menggunakannya juga sangat-sangat banyak. Nah, tentu saja tidak ada yang sempurna ya, ada juga kekurangan yang perlu kita perhatikan kalau misalnya kita akan memutuskan yang namanya penggunaan framework dalam menjalankan aplikasi yang kita gunakan. Karena memang kalau kita menggunakan yang namanya framework, butuh eksekusi yang lebih lama ketika kita mengembangkannya. Kemudian yang berikutnya, solusi umum untuk masalah yang kadang spesifik. Jadi kadang kalau misalnya kita akan membuat aplikasi, ada saja yang sebenarnya aplikasi yang kita buat tersebut kecil, tapi kalau misalnya kita memaksakan harus menggunakan framework, ternyata bisa jadi malah lebih lama dalam menyusun framework itu sendiri daripada kita langsung menjalankan dengan native PHP biasa. Kemudian tentu saja butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya ya. Jadi memang butuh penyesuaian kalau sebelumnya belum pernah memegang yang namanya Codeigniter, kita perlu ada waktu untuk mempelajari dari Codeigniter itu sendiri. Kemudian dalam pengembangan project misalnya akan butuh kesepakatan ya, walaupun pakai framework akan butuh kesepakatan bagaimana caranya ketika menyusun alur program, apakah bentuknya nanti berupa modular ataupun langsung dari controller, langsung dia memanggil di bagian model dan juga view tanpa menggunakan yang namanya modus. Nah, selanjutnya kita akan bahas nantinya step by step bagaimana cara kita menggunakan Codeigniter.